Baik Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya pendampingan kelompok rentan yang keempat kali mungkin untuk bencana yang besar. Gitu ya. Jadi ini saya ambil yang terbaru ketika bencana gempa bumi di Cianjur pada tahun lalu ya, tahun 2022 yang terjadi di tanggal 21 November. Yang pertama ketika mendapatkan informasi tersebut, tentu kami melihat dulu informasi-informasi umum general yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang ada di sana. Itu sebagai bagian dari informasi yang akan kami olah sebagai masukan untuk menjadi apa sih rencana kami ke depan untuk hadir di Cianjur. Jadi tidak nanti ketika di sana tidak sulit apa yang harus kami lakukan dan juga agar tidak tumpang tindih di sana. Nah, kita lakukan itu pengumpulan data baik media maupun kami juga punya DPC di Cianjur, IPSP dan Apsaki juga di sana, termasuk ketua kami juga yang Apsaki di Cianjur tinggalnya. Lalu kami tentukan lokasi. Kami pilih Desa Cikancana, Kecamatan Gebrong di sana dengan beberapa alasan. Ada juga rekan kami yang tertimpa, rumahnya ambruk di sana, sehingga kami memilih lokasi di sana. Yang ketiga kami buat pembentukan tim, jadi ada 4 orang pekerja sosial saya bawa, 1 admin dan juga 1 koordinator, yaitu saya sendiri untuk koordinatornya. Lalu kami laporkan juga keberangkatan kami kepada DPP, ke IPSPI dan juga Apsaki. Untuk IPSPI saya sampaikan ke Pak Puji, juga yang Apsaki ke Kang Wawan atau Pak Wawan Ketua Apsaki. 23 November kami meluncur 2 hari pasca gempa bumi di Cianjur. Ini sekitar gambaran sedikit saja, tapi tidak akan banyak. Cikancana ini di Desa Cikancana. Nah, ini situasi-situasi yang sudah ada di media. Lalu yang kami lakukan apa sih di sana, akan melakukan apa gitu. Nah, kami buat pemetaan ini termasuk tanggalnya, kami lakukan intervensi kritis di sana, ada rapid assessment juga, termasuk tentu kami melakukan community involvement juga karena kami orang luar bukan dari Cianjur. Nanti setelah itu juga ada bagian-bagian kami lakukan layanan dukungan psikososial dan kami akhiri coba di bulan Desember, awal Desember. Aktivitas pertama ketika di posko kami tidak di Desa Cikancana tapi kami ada di Desa Sukaratu di sebelahnya. Kebetulan ini di lingkungan juga basis dari Apsaki Indonesia gitu ya. Ini juga di sini di wilayah rumah ketua kami di yang Apsaki. Ini kami ke sana, kita bahas dulu briefing termasuk apa yang akan kita lakukan. Lalu kita lihat juga data studi dokumentasi kami, ada data-data pengungsi, ternyata untuk kelompok rentannya salah satunya anak, karena kami di pekerja sosial anak juga cukup banyak, sehingga kami putuskan juga untuk ini pendampingan kelompok rentannya untuk anak. Ini data-datanya kami juga punya, dapatkan, lalu di hari Kamis, kita langsung community involvement, kami perkenalan, siapa dari mana, tentu ini sudah melalui izin dulu gitu, secara tertulis. Kita lakukan community involvement untuk membangun kepercayaan dulu, relasi, agar tidak dianggap siapa-siapa ya. Tapi kami belum melakukan apa-apa. Itu di sana baru bertanya small talk, basa-basi, ataupun bagaimana situasi yang ada di sana kita observasi dulu. Nah ini masih kami lakukan. Lalu kami setelah lakukan community involvement untuk membangun kepercayaan, mulailah setelah orang dewasa mulai ke anak-anak. Lalu di hari Sabtu kami koordinasikan data yang sudah kami dapatkan dan apa yang akan kami lakukan ke siapanya gitu. Ke teman-teman waktu itu yang pos di jaga sana adalah teman-teman dari Tagana Kementerian Sosial. Ini dengan kami. Ini hasil asesmennya, data-datanya kami lakukan juga pemetaan di mana saja ada penyintas di wilayah Desa Cikancana. Lalu dapat data lagi perkembangan ini dari pemerintah setempat. Lanjut saya ke sini, di sini ke anak-anak, mulai lagi bersama teman-teman TNI dan sama teman-teman TNI juga malah lebih friendly gitu ke anak-anak di sana. Jadi kami juga ikut juga di sana. Lalu hasilnya kami setelah dapatkan hasil asesmen juga di sana, lalu pendekatan kita rapatkan di sini
posko Desa Sukaratu, khususnya di rumah LKS Sosieta milik dari ketua kami, Kang Wawan. Kami siapkan di sana. Hari selanjutnya apa yang akan kami lakukan. Lalu kami lakukan intervensi, barulah kami ke sana. Setelah izin itu memasang juga simbol kami ada di sana gitu. Kita pasang bannernya juga. Ini lokasi-lokasinya, ini teman-teman. Lalu di sini barulah kita mulai untuk LDP-nya kita pakai tema aman bersama teman untuk anak-anak. Di mana anak-anak itu kan ada banyak, jadi kita lakukan intervensi agar mereka dengan teman itu merasa lebih aman. Kita lakukan games dan juga role play di sana. Selanjutnya dari hasil itu sudah ada, lalu kami juga berikan juga akseskan bantuan-bantuan dasar. Itu bisa dilihat ada seperti popoknya, ada bedak, minyak putih dan lain-lain untuk teman-teman. Sambil kami lakukan juga intervensi LDP-nya tentang ini ceritaku. Jadi anak-anak ngobrol dengan kami, cerita apa yang mereka alami, dengan tentu tanpa banyak kami potong. Jadi di sini skill mendengarkan cukup harus digunakan gitu, dengan lebih baik cerita-cerita dari anak-anak gitu. Ini hasilnya. Tidak lupa kami juga gabung dengan beberapa mahasiswa yang berpraktek di sana. Ya, Pak kami Didi. Laporkan, ya Bu. 3 menit. Ya, mohon izin 3 menit lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ini juga kami laporkan ke posko yang dari Kementerian Sosial. Ini Pak Yoyo mungkin tahu, Bu Helena ya. Ini saya laporkan, kami lakukan lagi ini, beri asesmen pada masyarakatnya. Ini di pasca, lalu kami lakukan untuk anak-anak ditambah savernya itu tentang berbeda itu biasa. Jadi anak-anak itu tahu bahwa yang mereka rasakan juga normal itu sekarang ini, atau kalau di kami itu ada namanya generalisasi gitu ya, bahwa musibah ini agar tidak menjadi merasa dihinakan oleh oleh orang-orang. Ini kita ada hasil kegiatannya, anak-anaknya jadi lebih antusias. Ini yang awalnya hanya tidur, diam, kami berikan kegiatan-kegiatan lain. Ini akhirnya evaluasi, tetap di Sosieta, kita evaluasi di bulan, di 30 November, di akhir bulan ini, sampai akhirnya kami lakukan pelaporan, lalu ini kegiatan, dan ini sebetulnya di akhir kita pasca gempa di bulan Februari 2023 ini sebetulnya. Nah ini kita lakukan juga intervensi kelompok gitu ya, dari asesmennya kita pakai PA, dan di akhir ini kegiatannya sedikit lagi aja Bu, ini sedikit, ini yang kami lakukan gitu dengan orang tua anak-anak. Ini yang kami lakukan. Terakhir kami juga salurkan bantuan yang dititipkan dari beberapa donatur atau pihak-pihak yang memberikan, ini yang diberikan. Ya, itu Bapak Ibu yang kami lakukan karena waktu terbatas. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Itu yang kami laksanakan dan alami. Terima kasih.